Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Bos. Kembali lagi dengan channel saya Petani Berdasi. Kali ini sesuai dengan apa yang saya utarakan kemarin waktu hasil kita pembuatan kue. Nah sekarang cara pembuatannya dengan cara tradisional. Yang kita mulai dengan alat-alatnya. Alat-alatnya ini Mas Bos biasalah udah sering ada video seperti ini. Terus ini bahan bakunya ohe kambing udah numpuk Mas Bos, udah kira-kira 4 bulan ini udah penuh berantakan Mas Bos, maaf. Karena memang kandang kambing ya berantakan. Kemarin dirapiin, ayamnya juga banyak. Nah itu bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah ini termasuk nanti buat penyiramannya Mas Bos. Ini kencing sapi kita tampung, kita nanti buat mengairi. Nah, ini tempatnya yang kita mau buat nampung pembuatan komposnya. Nah ini sampah-sampah ini termasuk juga bahan bakunya nanti Mas Bos. Nah ini berantakan seperti ini, nanti kalau udah masuk semua beres rapi kembali. Makanya sayang kalau bahan-bahan seperti ini, sampah-sampah yang kita bawa dari sawah kita buang, kita bakar, sayang. Dan terus airnya kita ambil nanti dari air kolam. Nah kolam ini isi ikan gurame ya, masih belum besar sih. Nah nanti kita airnya pakai air ini. Nah ini sampah-sampah ini kita buat dasaran Mas Bos. Nah kalau menurut tempatnya apa saja yang penting bisa buat tempat, bisa buat wadah. Banner-banner bekas kemarin, bekas kampanye, bekas itu kita pungutin aja, kita buat kendaraan, buat wadah. Yang penting kita pokoknya apa yang ada aja kita gunakan, nggak usah mengada-ada yang akhirnya akan biaya tinggi Mas Bos. Ini kita buat dasaran dulu, kalau ada. Kalau nggak ada ya langsung oilnya saja, nanti apa-apa dasari dulu. Ini caranya seperti ini. Nah setelah ini kita nanti masukin untuk kotoran kambingnya. Nah kita masukin ini, nanti kalau udah 30 cm kita habisin lagi pakai sampah, kita siram pakai air taman, air kolam tadi. Nah ini Bos, Mas Bos, setelah kira-kira 30 cm kita kasih siram air. Nah air ini tadi saya ngambil dari air kolam tadi, kolam gurame ya. Kalau nggak ada ya air hujan lebih baik, air biasa juga nggak apa-apa. Seperti ini masih terlalu kadar airnya terlalu banyak. Masanya ini kotoran ini dia kena air kencing kambing. Memang ini kalau udah jadi bagus sekali. Nah nanti caranya kita campur dengan ini seperti ini. Rumput-rumput yang udah nggak dimakan jangan dibakar, itu nanti buat nyampur. Nah selama proses belum diaduk di tempatnya ya kita campur aja sama kotorannya, nanti dia lebur sendiri. Nah kuncinya di situ Mas Bos. Jadi yang penting kadar air itu harus 50%. Kadar air harus 50%. Nah ini langsung aja diaduk seperti ini. Nanti kan ada kotoran yang kering, yang masih bulat-bulat keras itu. Nah itu kita campur waktu di tempat penyimpanan sana. Jadi kita langsung campur, nggak perlu diaduk-aduk. Yang penting ya kita satu pengki yang basah, satu pengki yang kering, satu pengki yang basah, satu pengki yang kering, seperti itu terus. Jadi kita nggak perlu kebanyakan tenaga untuk ngaduk. Setelah itu air kita kira-kira kalau memang udah 50% airnya, ya udah nggak usah perlu kita air banyak-banyak, karena kebanyakan air juga prosesnya fermentasinya dia nggak jadi. Kalau kurang air kering, dia dingin, dia juga prosesnya nggak jadi. Jadi intinya di situ 50% airnya, jangan sampai kelebihan, juga jangan kekeringan.
nanti prosesnya dia proses sendiri, jadi nggak perlu diaduk-aduk lagi saat proses pembikinan komposnya. Ya Mas Bos, kuncinya di apa tadi? Di kadar air Mas Bos. Kalau ini bahan terlalu kering, saya ambil dari tengah tadi. Tengah kan nggak kena air kencing kambing tuh, jadinya dia kering. Nah, kering ini kadar airnya perlu ditambah airnya. Nah kalau ini kan terlalu basah. Nah ini untuk simpelnya ya nanti dicampur aja dengan yang kering. Nanti kalau kira-kira airnya kok belum 50%, kita tambahin dengan air biasa. Nah tadi juga air bisa dicampur dengan ini kencing sapi. Kebetulan saya juga melihara sapi. Nah, nanti kencing sapi itu kita campur dengan air ini Mas Bos. Kita campur ya secukupnya. Ya biasanya sih itu saya tampung di ember atau di bak. Nanti kalau kira-kira amoniaknya udah hilang, saya bawa ke sawah untuk nyiramin rumput gajah sementara ini, belum ke tanaman. Kalau tanaman padi kemarin kebetulan ya pakai kohe ini. Nah, untuk durian juga, untuk sebelah itu ada adik nanam durian, kita kasih kohe ini. Nah ini sementara masih tetap berantakan karena belum selesai Mas Bos. Bahan yang nggak kalah penting nih Mas Bos, untuk energi yang bikin kompos kopi. Ya lanjut Mas Bos, setelah hampir kira-kira 2 jam saya menumpuk sekian, ini bisa menampung sekian, kira-kira tinggi 1 meter, lebar 2,5 meter, dan itu belum selesai. Dan ini nanti terus ditimpa sampah ini Mas Bos, timpa sampah ini. Nah, terus nanti selanjutnya diinjak-injak sampai padat, terus disiram air. Ya pokoknya seperti tadi, kuncinya tetap kelembapan 50%, insya Allah jadi merata tanpa diaduk-aduk. Ini terus nanti diinjak-injak, diratakan. Dan ini masih berlanjut karena belum selesai walaupun sudah lelah. Dan ini aromanya luar biasa wangi Mas Bos, luar biasa wangi. Yang ngambil video aja sampai baunya katanya wangi banget ya, baunya wangi. Tapi kalau nanti sudah jadi itu tanpa aroma. Dan ini keringnya seperti sampah kering. Kalau kita remas itu pure begitu. Terus kohe kambing yang berindil begitu, yang kering atau yang banyak banget, itu jadinya udah kering lembab. Jadi nanti itu ciri-cirinya kalau sudah jadi. Sampah-sampah ini nggak pernah saya bakar karena sayang. Nah, kalau seperti ini tempatnya nggak kehujanan, kalau umpamanya sampahnya terlalu kering seperti ini kan, sisa sapi nggak dimakan nih, nanti dibuang. Nah, terus supaya cepat jadi juga prosesnya, siram air aja Mas Bos. Kalau ada air hujan siram aja biar lembab. Nanti dia sementara belum kita tumpuk, dia proses sendiri. Ini kan proses pembusukan nih, sebentar lagi juga sebenarnya jadi nih. Apalagi kalau sampah itu bekas batang-batang padi, dami-dami padi ini, jangan cepet-cepet banget selesai. Ini mengandung kalium tinggi. Jadi kalau kotoran kambing ini kan nanti buat pembuahan, kalau kencing sapinya itu buat pengokohan batang. Ya kalau yang lain-lain seperti sampah itu buat penyuburan. Tapi kalau kotoran ini benar-benar manfaatnya luar biasa, dan prosesnya sangat lama. Jadi istilahnya manfaatnya sangat lama, nggak satu periode selesai. Cuman memang ini benar-benar manfaatnya luar biasa, dan prosesnya sangat lama. Jadi istilahnya manfaatnya sangat lama, nggak satu periode selesai. Cuman memang resikonya bawanya agak lumayan berat, tapi ya kalau sudah jadi itu memang ya nggak berbau. Kalau umpamanya kita bawa ke sawah seperti ini, ya bagaimana baunya, udah basahnya, ya badan kita seperti bau kambing semua. Ya, tapi kalau kita usahakan kita tumpuk seperti ini dengan ya alat sederhana apa adanya, yang penting kuncinya ya kita bisa nanti bawa dengan enjoy. Bahkan nanti bisa kita jual
ukuran seperti ini kemarin saya bikin ukuran 2,5 kali 1 meter, kemarin 1,5 meter lah, itu menyusut jadi 1 meter, tingginya itu menghasilkan 40 karung Mas Bos. Ya tinggal ngaliin aja, umpamanya satu karungnya biasanya pasarnya berapa, ya tinggal ngitung aja kalau kita udah nggak pakai sendiri lagi. Tapi kalau memang kita masih membutuhkan, ya mending kita pakai sendiri. Buat tanaman padi juga bagus. Ya kemarin saya udah buktikan tanaman padi, kita cukup gak pancing garam sedikit, ya udah lumayan hasilnya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah seperti ini sepertinya. Kalau yang belum ngerti ya apa iya sih mau jadi pupuk seperti itu, ya pasti jadi. Kita udah pernah coba dan berhasil, dan alhamdulillah memang mikroorganismenya kelihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa menciptakannya. Barang seperti ini bisa hancur lebur, yang tadinya bau sekali, bau menyengat, ya nanti kalau udah jadi tidak berbau, dan istilahnya manfaatnya luar biasa untuk tanaman kita. Ya alhamdulillah Mas Bos, pembuatan kompos saya sudah selesai. Kita tumpuk setinggi ini dan pastikan padat, diinjak-injak. Habis itu nanti langsung kita tutup dan kita tunggu, insya Allah 3 bulan atau 4 bulan berikutnya, insya Allah jadi. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah di masjid. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.